Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter box panel 8000 watt ya. 48 volt. Sebelum kami kirim ya, di sini hybrid ya. Touchscreen. Di sini adalah pengujian yang pertama ya dari 10 pembelian ya. Oke, di sini kita lihat untuk nomor ordernya. Langsung saja kita ujikan. Oke, di sini saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk tampilan dalam dari inverter ya. Kita turunkan saja di sini. Oke, kita mundur sedikit. Oke ya, di sini kita bisa lihat untuk tampilan dalam ada trafo di sini. Oke. Kemudian ada MCB output, MCB input, dan di sini ada softar, di sini ada MCB baterai ya. Oke, untuk menyalakannya pertama kali kita nyalakan MCB softar terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off-kan seperti ini ya. Oke, dan setelahnya kita akan nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada parameter AC input, di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Semisal di sini ingin dirubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25, kemudian kita checklist seperti ini. Dan secara otomatis langsung tersetting ya. Untuk si batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float ya. Di sini juga bisa disetting. Semisal di sini kita akan settingan di 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Untuk arus pengisian sendiri di sini bisa disesuaikan juga. Di sini mulai dari 6 ampere sampai 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Oke. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user ya. Dan di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada menu prioritas. Di sini ada AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Dan nanti di sini bisa disesuaikan saja untuk prioritasnya. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan nanti di sini ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka akan secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Oke, kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 8000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Tadi di sini untuk perpindahan ada di 46 volt ya. Oke, kita turunkan. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Karena di sini kurang dari 46 volt ya. Dan di sini kita naikkan kembali ke 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah lagi ke inverter ya atau DC. Kemudian di sini misal kita ingin rubah ke prioritas AC, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN. Dan di sini saya akan lihatkan untuk atau saya ujikan untuk chargingnya. Kita prioritaskan ke DC terlebih dahulu. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai habis ya. Oke, di sini ketika baterai habis, di sini untuk chargingnya sendiri harus berubah menjadi ke prioritas AC ya. Di sini kita ganti prioritasnya menjadi prioritas AC, kemudian kita tunggu sampai inverter charging ya. Oke, naik, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Naik secara perlahan. Oke, naik terus secara perlahan ya. Di situ kita bisa lihat ya untuk chargingnya. Oke, bisa ya. Kemudian kita akan ganti lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu. Dan di sini baterai saya on-kan ya. Oke, baterai sudah saya on-kan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower, beban heater. Langsung saja di sini kita menggunakan beban heater ya di sini. Oke, terbaca 1900. Kemudian saya tambah lagi di sini menjadi kisaran 3000 watt. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Oke, 5400 saya tambah lagi. 6000 watt ya. Saya tambah lagi di sini. Oke, 8800. Kemudian di sini saya tunggu ya sampai inverter off di sini. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali.
Oke, di sini inverter sudah hidup kembali ya. Kemudian di sini saya akan ganti prioritasnya menjadi prioritas AC. Dan di sini saya akan nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, kemudian di sini saya akan simulasikan ketika menggunakan beban blower ya di sini. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 8000 watt 48 volt touchscreen ya. Kita lanjutkan untuk pengujian yang kedua ya. Terima kasih. Kamu